Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami akan memaparkan mengenai analisis SWOT terhadap pendetensian orang asing di ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Depok. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Adeline Yovita India, yang kedua ada I Gusti Putu Anom, yang ketiga ada Jane Christine Siahaan, yang keempat ada Michael Fernando, yang kelima ada saya sendiri Salsisha Putri, dan yang terakhir ada Tunggal Bayu Laksono. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Michael. Untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih kepada Salsa atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu organisasi. Penjelasan SWOT. Faktor internal. 1. Strength adalah kondisi kekuatan organisasi atau program saat ini. 2. Weakness adalah kondisi kelemahan dari organisasi atau program saat ini. Faktor eksternal. 1. Opportunities adalah kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi. 2. Threats adalah situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan. Uraian singkat kasus. Pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, sekitar pukul 11 WIB, petugas kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Depok melakukan pengawasan terhadap laporan masyarakat terkait keberadaan orang asing di Wisma Kosan Kamar 109, Jalan Stadion, RT 04, RW 10, nomor 24, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Petugas kemudian menemukan satu orang warga negara Inggris atas nama Michael Stewart Adams yang tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian asli, melainkan hanya menunjukkan fotokopi paspor aslinya. Maka petugas membawa yang bersangkutan ke kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan dan wawancara, diketahui WNA tersebut memiliki identitas sebagai berikut. Nama, Michael Stewart Adams. Tempat tanggal lahir, Kidderminster, 16 Agustus 1939. Kebangsaan, Inggris. Nomor paspor, 792-318-986. Alamat, Wisma Kosan Kamar 109, Jalan Stadion, RT 04, RW 10, nomor 24, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggalnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Jane Christine. Kepada Jane Christine, dipersilahkan. Terima kasih kepada Michael atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas alur pendetensian orang asing di ruang detensi imigrasi. Kemudian ada tata cara pendetensiannya. Maka berdasar kasus Michael Stewart, adanya terdapat tahap administrasi untuk pendetensian WNA tersebut. Tata cara pendetensiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat perintah tugas. Yang kedua, berita acara pemeriksaan. Yang ketiga, berita acara pendapat. Kemudian yang keempat itu surat keputusan Kakanin mengenai TAK. Kemudian yang lima, surat perintah pendetensian. Yang keenam itu adanya proses serah terima deteni di ruang detensi. Kemudian yang ketujuh itu berita acara pendetensian. Kemudian yang kedelapan, surat perintah pengeluaran deteni. Yang kesembilan, berita acara pengeluaran deteni. Kemudian yang 10 itu ada surat perintah deportasi. Yang terakhir ialah surat pengawalan pendeportasian. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Bayu. Kepada Bayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada narator sebelumnya. Setelah menjelaskan mengenai materi tata cara pendetensian. Baik, di sini sendiri saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai proses ataupun mekanisme dari serah terima deteni di ruang detensi imigrasi. Setelah orang asing dikenakan proses pendetensian, maka tahapan selanjutnya orang asing tersebut akan dilakukan pemeriksaan maupun penggeledahan terhadap barang-barang yang dimilikinya.
Artinya pada saat ini petugas imigrasi akan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap barang-barang yang dibawa oleh detainee tersebut untuk memastikan bahwasanya barang-barang yang dimiliki oleh orang asing tersebut adalah barang-barang yang tidak membahayakan. Selanjutnya terhadap barang-barang bawaan tersebut, petugas imigrasi akan melakukan pengamanan. Setelah melakukan proses pengamanan terhadap barang-barang bawaan detainee tersebut, orang asing akan dilakukan pencatatan identitas ataupun terhadap detainee tersebut yang dilakukan oleh petugas imigrasi. Dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar buku register dan papan daftar detainee. Selanjutnya, setelah dilakukan pengamanan terhadap barang-barang detainee yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saya, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan pencatatan dokumen maupun barang-barang detainee pada buku register yang dimiliki oleh kantor imigrasi. Setelahnya, barang-barang tersebut akan dilakukan penyimpanan oleh petugas imigrasi. Dan selanjutnya tahapan yang berkaitan dengan detainee tersebut akan dilakukan oleh petugas imigrasi, akan diambil sidik jarinya dan juga sidik jari tersebut akan diterapkan pada kartu sidik jari yang nantinya akan dimiliki oleh detainee. Selanjutnya pengambilan foto dan ini akan dilakukan terhadap detainee. Pengambilan foto ini dilakukan untuk sebagai bukti terhadap berkas-berkas yang akan dimasukkan kepada buku register serta kartu detainee. Selanjutnya setelah detainee tersebut dilakukan pengambilan foto maupun juga sidik jari dan sebagainya, selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan yang berkaitan dengan detainee tersebut yang dilakukan oleh petugas medis. Setelah semua proses yang sudah saya jelaskan semua tersebut sudah dilakukan, maka tahapan selanjutnya detainee tersebut akan dilakukan proses pendetensiannya. Baik, terima kasih atas laporan yang sudah atas waktu yang saya diberikan. Selanjutnya mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih kepada Tunggal Bayu atas waktunya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas analisa SWOT terhadap proses serah terima detainee. Analisa SWOT merupakan perencanaan secara matang menggunakan sebuah strategi yang jelas untuk mencapai tujuan yang ingin tercapai. SWOT itu singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang terakhir threats atau ancaman. Yang pertama adalah strength. Strength dalam proses serah terima detainee yaitu pemeriksaan barang detainee dengan ketat supaya menghindari benda berbahaya yang masuk ke ruang detensi. Selanjutnya ada pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari detainee sebelum masuk. Adanya pemeriksaan kesehatan sebelum masuk ke ruang detainee supaya tidak merugikan detainee lain. Itu semua merupakan kekuatan dalam proses serah terima detainee. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu terdapat sidik jari detainee yang bermasalah seperti terlalu halus tangannya sehingga mengalami kesulitan saat proses pengambilan biometrik. Selanjutnya, orang asing yang dokumen perjalanannya hilang atau rusak menghambat proses pendataan dan proses selanjutnya. Selanjutnya ada terdapat jeda waktu ketika menunggu keputusan dari kantor wilayah sehingga terdapat kekosongan dasar hukum melakukan pendetensian. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Di sini opportunity itu merupakan peluang yang akan terjadi saat proses serah terima detainee. Yaitu yang pertama, adanya keluarga yang ingin menjenguk detainee yang bisa menjadi peluang untuk penyelundupan barang-barang yang bisa digunakan untuk detainee bebas sehingga petugas harus hati-hati. Selanjutnya ada harus dilakukan pemeriksaan detainee lebih rinci supaya tidak adanya penyakit yang membahayakan detainee lain. Yang terakhir ada menggunakan komunikasi nonformal dengan pihak kantor wilayah untuk pemberitahuan pendetensian yang dilakukan oleh UPT diikuti surat resmi. Selanjutnya ada threat. Threat itu merupakan ancaman, yaitu yang pertama ancaman dalam proses serah terima detainee.
Yang pertama, dilakukan proses pengawalan yang ketat dalam penempatan deteni supaya deteni tidak bisa memberontak. Yang terakhir, orang asing yang paham hukum menggunakan jasa penasehat hukum dapat menghambat atau mengganggu proses pendetensian terhadap orang asing. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Salsa Syahputri. Kepada Salsa dipersilahkan. Terima kasih kepada Egya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagan alur pendetensian dan pendeportasian orang asing. Yang pertama, orang asing diduga melanggar peraturan keimigrasian akan dilakukan pemeriksaan, pengumpulan keterangan saksi, dan alat bukti terhadap orang asing pelanggar keimigrasian. Selanjutnya, orang asing pelanggar keimigrasian diamankan ke kantor imigrasi. Dilakukan BAP terhadap orang asing pelanggar keimigrasian dan membuat berita acara pendapat atau BAPEN. Hasil BAP dan BAPEN diberikan kepada Kakanim sebagai bahan pertimbangan untuk membuat syarat keputusan. Biasanya dilakukan di bagian penindakan. Selanjutnya ada 3 keputusan, yaitu TAK, pelimpahan pendetensian, dan pro justisia apabila warga negara asing tersebut melakukan tindak pidana. Selanjutnya, pelimpahan pendetensian akan dibuatkan surat pendetensian, proses serah terima dan penyerahan inventaris deteni, dan masuk ruang deteni. Selanjutnya dibuat berita acara pendetensian. Apabila sudah tiba waktunya untuk deteni tersebut dideportasi, maka akan ada surat perintah pengeluaran deteni. Dibuat berita acara pengeluaran deteni serta penerbitan surat perintah deportasi. Yang selanjutnya menunjuk 2 petugas imigrasi dengan surat pengawalan pendeportasian untuk mengawal orang asing ke TPI. Biasanya di kantor imigrasi sendiri, orang asing yang dideportasi melalui TPI Bandara Soekarno-Hatta dan selanjutnya dideportasi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Anom. Untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih Caca atas waktunya. Setelah ini saya akan membahas mengenai analisa SWOT terhadap proses pendetensian dan pendeportasian orang asing di ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Depok. Untuk poin yang pertama adalah strength atau kelebihan. Yang pertama adalah surat perintah sebagai kekuatan pelaksanaan pengawasan lapangan. Selanjutnya adalah terdapat perundang-undangan keimigrasian yang menjadi kekuatan petugas dalam pengaturan pendetensian dan pelanggaran keimigrasian. Selanjutnya adalah pengawalan ketat dalam proses pendeportasian. Untuk poin yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah kurangnya personel intelijen dalam pengawasan lapangan. Selanjutnya adalah terdapat kendala pemulangan deteni yang terkendala, dokumen perjalanan yang tidak lengkap. Selanjutnya adalah ketidakpastian terkait status pendetensian yang dijalani. Untuk poin yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama adalah terdapat peluncuran aplikasi APOA atau aplikasi pelaporan orang asing. Selanjutnya adalah pengawalan deteni dalam proses pemulangan yang dilakukan minimal 2 orang oleh petugas imigrasi. Untuk poin yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah banyaknya orang asing yang bermukim di suatu tempat. Selanjutnya adalah penolakan dan perlawanan dalam proses pendetensian orang asing. Selanjutnya akan ditampilkan video wawancara bersama Bapak Geri Baringin Juara Tua Situmeang selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok. Dalam hal ini wawancara akan membahas mengenai mekanisme pendetensian orang asing. Di sini saya akan melaksanakan sesi wawancara, di mana sesi wawancara ini akan membahas mengenai mekanisme pendetensian di ruang detensi imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber. Izinkan saya menghadiri Ketua Tingkat 2 Potensi Imigrasi, nama Yusti Putuanom Prasawadana, Program Studi Hukum Keimigrasian, dan juga saya bersama dengan narasumber saya bernama Bapak Geri Baringin Juara Tua Situmeang. Di sini Bapak Geri menjabat sebagai Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian. Baik Pak. Baik Pak. Izin Pak, di sini saya akan memateri Bapak mengenai mekanisme pendetensian Pak. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan pemahaman saya Pak mengenai warga negara asing tentang Michael Stewart Adams Pak. Menurut Bapak selaku PPNS Keimigrasian yang menangani kasus tersebut,
Bisakah Bapak menjelaskan secara singkat Pak untuk kasus tersebut? Jadi untuk Michael Stewart Adam ini salah satu warga negara Inggris yang kita amankan di wilayah Kota Depok. Yang bersangkutan ini dugaan penyalahgunaannya yaitu izin tinggalnya telah habis berlaku. Yang bersangkutan pada waktu itu menggunakan izin tinggal terbatas dengan sponsor istri. Namun karena yang bersangkutan ditinggal oleh istrinya dan sempat stres, akhirnya yang bersangkutan luntang-lantung lah di wilayah Depok ini, dan tanpa disadari yang bersangkutan sudah overstay hampir mungkin 7 atau 8 tahun. Berarti untuk warga negara sendiri mengalami overstay, dan juga pada saat pemeriksaan apakah dia bisa menunjukkan paspornya? Jadi waktu kita cek di kosan di daerah Tapos Depok itu, kita cek ke kosannya, yang bersangkutan memang berada di situ. Terus setelah kita tanyakan paspornya, yang bersangkutan berkata bahwa paspornya sudah hilang dan hanya memiliki fotokopian paspor sama buku nikah yang bersangkutan. Mungkin Pak, berarti pada saat dia pemeriksaan itu berarti dia tidak bisa menunjukkan paspor dan juga dia sudah mengalami overstay Pak. Berarti otomatis seperti dia akan dikenakan pada detensinya Pak? Ya benar, yang bersangkutan itu langsung kita amankan ke kantor imigrasi Depok karena yang bersangkutan hanya seorang diri dan tidak ada sponsornya, jadi kita amankan ke kantor imigrasi Depok. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan benar bahwa yang bersangkutan itu kita cek di sistem overstay, izin tinggal telah habis, sehingga kita lanjutkan, kita taruh di detensi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan tindakan yang lebih lanjut. Mohon izin bertanya Pak, untuk mekanisme pendetensian sendiri untuk di ruang detensi imigrasi untuk WNA tersebut bagaimana Pak? Jadi pada saat yang bersangkutan kita bawa ke kantor imigrasi Depok dan kita lakukan pemeriksaan dengan dituangkan dalam BAP. Setelah itu kita cek melalui sistem berdasarkan nama orang asing tersebut, dan kita temukan memang berdasarkan sistem juga overstay dan pengakuan yang bersangkutan juga overstay, jadi tinggal telah habis. Setelah itu kita bikin administrasi lebih lanjut, yaitu bikin sprint pendetensian, yang mana sprint tersebut berdasarkan keputusan kepala kantor. Setelah sprint tersebut jadi, kita taruh yang bersangkutan di detensi kantor imigrasi Depok. Ya, begitu Pak. Untuk dari mekanisme ini sendiri Pak, menurut Bapak, apakah pendapat Bapak kelebihan dan kelemahan dari potensi pendetensian di ruang detensi ini Pak? Kalau kelebihannya tidak ada sih, sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan kita sudah menerapkan tersebut di kantor imigrasi Depok, dari mulai makannya, terus tempat tidur, semua kebutuhannya itu sudah tercukupi dan layak untuk DTI. Bagaimana untuk kelemahannya Pak? Kalau untuk kelemahannya, kita mungkin personil itu kita masih agak kurang, jadi pengawasan ke yang bersangkutan itu untuk 24 jam ya kurang lah, tapi kita maksimal karena kita juga berdayakan security yang ada di kantor untuk memonitor kegiatan DTI supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam DTI. Untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak nih Pak, menurut Bapak bagaimana peluang dan ancaman terhadap pendetensian di ruang detensi ini? Peluangnya, kalau ancamannya biasanya DTI ini kebanyakan tidak punya biaya untuk pulang, karena kan tiket yang mahal untuk luar negeri gitu kan. Jadi kita terkendala untuk memulangkan yang bersangkutan. Setelah kita koordinasi dengan kedutaan, juga kedutaan biasanya tidak
punya biaya untuk memulangkan. Di contoh kasus Michael Stewart ini contohnya, dia itu hidup sebatang kara. Di Inggris juga dia tidak ada orang, tidak ada keluarga, sehingga kita kesulitan untuk memulangkan yang bersangkutan. Akhirnya dari pihak kedutaan itu mencoba melihat histori si orang ini, siapa yang pernah dekat di Inggris gitu, untuk memberitahu ke mereka yang ada di Inggris untuk membantu si Michael Stewart ini untuk pulang ke Inggris. Akhirnya dalam jangka waktu yang cukup lumayan lama itu Michael Stewart akhirnya bisa pulang ke sana. Kendalanya hanya di biaya saja, biaya biasa pemulangan. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Apakah mekanisme pendetensian khususnya di luar detensi dan di luar detensi ini di Indonesia khususnya apakah sudah baik atau belum, Pak? Menurut saya sih sudah baik sih. Yang tadi saya bilang, mulai dari ruangannya sudah baik, pencahayaan, tempat tidur, fasilitas semuanya itu lengkap lah kita. WC di dalam, terus makanan sudah sesuai dengan standar. Menurut saya sudah baik, sudah cukup. Berarti secara garis besar sudah baik ya, sudah baik sesuai dengan fasilitas dan prosedur juga, Pak. Iya. Saya sangat terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama hari ini, Pak. Semoga ini bisa bermanfaat juga, Pak. Sekian paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.